Masalah hidup seperti ombak. Ya, seperti ombak di tepi pantai. Ia akan datang, tapi pada saatnya ia akan pergi. Layaknya pasir di pantai, cinta yang terlalu kau genggam, ya, kau genggam erat, itu akan membuatnya makin lepas. Ketika kita melawan arus, pasti kita akan menemukan mata air. Tapi ketika kita ikuti arus, kita pasti menemukan pantai. Laut adalah perwujudan dari sesuatu yang supranatural dan luar biasa. Mengapa kita mencintai laut? Mengapa? Itu karena ia memiliki kekuatan yang kuat untuk membuat kita memikirkan hal-hal yang kita sukai untuk dipikirkan. Hatimu seperti lautan. Kenapa? Ya, karena hatimu itu misterius dan gelap. Biarkan laut membebaskanmu. Para pelayan tahu bahwa laut itu berbahaya dan badai itu mengerikan. Tetapi mereka tidak pernah menemukan bahaya untuk alasan bertahan di darat. Suara laut berbicara kepada jiwa. Saya menginginkan kebebasan, udara terbuka, dan petualangan. Saya hanya dapat menemukannya, itu di laut. Mengapa saya suka laut? Karena laut tidak terbatas. Perahu layar dibuat bukan untuk diikat di pantai, tapi untuk mengarungi ganasnya ombak di tengah lautan. Ketahuilah, seseorang tidak bisa disebut pelaut jika dia hanya berdiri di tepi pantai sambil memandangi lautan. Belajarlah dari batu karang. Ya, batu karang di tepi pantai, dia tetap kukuh dan tegar meski selalu dihantam kerasnya deburan ombak. Jangan cuma hanya menikmati keindahan pantai, akan tetapi jagalah dengan lebih bijak agar anak cucu kita juga bisa menikmatinya kelak. Laut dan pantai tidak akan menghargai mereka yang terlalu gelisah, terlalu serakah, atau terlalu tidak sabar. Lautan, sekali ia melancarkan guna-gunanya, akan memerangkap seseorang dalam jaring-jaring pesonanya selamanya. Laut adalah salah satu pemandangan terindah dan mengagumkan di alam. Semua mengakuinya. Ketahuilah, ada keajaiban tentang laut. Orang tertarik padanya. Orang ingin dicintai olehnya. Berenang di dalamnya, bermain di dalamnya, bahkan melihatnya. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Anda juga tidak bisa menyeberang lautan hanya dengan berdiri dan menatap air. Tahu nggak? Hati manusia itu persis seperti lautan, penuh misteri. Kita tidak pernah tahu kejadian menyakitkan apa yang telah dilewati oleh seseorang. Hati seorang itu juga serupa dengan lautan. Memiliki badai, memiliki pasang surut, dan di kedalamannya memiliki mutiara juga.
Kehidupan itu juga laksana seperti lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Kita merasa apa yang kita lakukan tak lebih hanya ibarat setetes air di lautan. Tetapi lautan itu sendiri merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang itu. Kamu tidak dapat menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai. Kita harus membebaskan diri kita dari harapan laut akan tenang. Kita harus belajar untuk berlayar di angin kencang. Laut yang tenang itu tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang ulung. Ketika engkau akan berlayar mengarungi lautan, maka janganlah mengajak seseorang yang tak sejalan. Cinta itu bagaikan pasir di tepi laut. Semakin kamu genggam, maka akan semakin terlepas. Larilah ke tepi pantai jika kamu ingin mengenang masa kecil. Lari dan bermainlah sepuasnya hingga kamu merasakan tenang menjadi orang yang dewasa. Bagiku, laut itu merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dan mengagumkan. Angin serta laut takkan berkurang meski kau ambil dan kau hirup. Mereka sebenarnya hanya berputar di situ sambil menyaksikan kita yang semakin sedikit dan berubah dangkal. Jika kita bisa memahami laut, pasti akan banyak hal yang bisa kita lakukan. Belajarlah dari laut. Semakin dalam, semakin tak bergemuruh. Hidup itu juga seperti laut. Ada masa tenangnya, ada juga masa kerasnya. Laut yang tenang takkan melahirkan nahkoda yang tangguh. Sesungguhnya manusia adalah arus yang tercemar. Seseorang harus menjadi seperti laut untuk menerima arus, tercemar tanpa menjadi kotor. Laut tidak lain adalah perpustakaan dari semua air mata dalam sejarah. Bukan laut namanya jika airnya tidak berombak. Bukan cinta namanya jika perasaan tidak pernah terluka. Anda tidak harus kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan. Kemanusiaan adalah lautan. Jika beberapa tetes laut kotor, lautan tidak menjadi kotor. Laut itu luas, menyenangkan, ikannya warna-warni, dan bikini di tepinya. Tapi aku ini ikan air tawar. Ketentramanku tinggal di empang. Seharusnya kita hidup kayak awan. Dari awan berubah jadi titik hujan, luruh ke sungai, mengalir ke laut, dan kembali jadi awan. Hidup itu berjuang. Ya, hidup berarti berjuang. Hidup nikmat tanpa badai taufan adalah laksana laut yang mati. Hutang itu juga ibarat laut. Kenapa? Ya, hutang ibarat laut yang tak terbatas. Aku cuma harus mencelupkan kaki ke air laut. Nanti biar ombak yang menyampaikan rinduku. Laut ini tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah menjadi tua. Juga tidak akan berhenti menjadi biru. Atau di fajar berhenti untuk mengangkat bukit-bukitnya
dan membiarkan kapal hitam meramping di Onyos, datang berlayar dengan selentingan di atas tiang kapal. Tuhan itu luar biasa adil dan akbar. Ikan di laut tidak usah kita kasih makan, kita hanya biarkan dan kita jaga serta ambil dengan cara tidak semena-mena. Air laut saja bisa pasang surut. Ya, gak jauh beda sama persahabatan. Lihatlah langit buat mengetahui kebesaran Tuhan. Lihatlah laut buat mengenal kekuasaan Tuhan. Pandanglah cermin buat mengerti makna kutukan Tuhan. Hati-hatilah dengan seseorang yang biasa saja. Terkadang mereka terlihat layaknya pantai yang indah dan menyejukkan. Padahal mereka yang sesungguhnya adalah pasir hisap. Jangan khawatir bila kau tak bisa mengumpulkan seluruh karang indah di pantai. Sebab hanya dengan beberapa karang saja itu akan membuat mereka lebih cantik dan menarik. Duduklah dengan diam dan santai di pantai. Kemudian tutup matamu dan rasakanlah desiran suara angin dan rasakan tarian indah ombak yang sedang menghibur kesedihanmu. Pantai yang kamu lihat tak hanya sekedar sapuan pasir saja, namun di dalamnya juga mengandung cangkang makhluk laut, rumput laut, kaca laut, bahkan benda-benda aneh lainnya yang dihanyutkan oleh sang samudera. Bagaimana mungkin pantai tak dikatakan sebagai tempat yang mengagumkan? Pantai di bumi dan langit biru bisa bertemu di sana dengan indahnya. Ketika ku merasakan penat, ku lari ke pantai. Karena ku tahu di sana akan ada bisikan ombak yang menyenangkan dan bahkan menenangkan dan memberikan nasihat. Pantai yang luas itu sesudah cukup membuatku berjalan jauh dan menemukan apa arti hidup ini yang sesungguhnya. Ombak laut yang ganas di kejauhan sana akan membantuku kembali pada diriku sendiri.